Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini, sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita dengar firman Tuhan sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Dan yang menjadi pembimbing renungan dari ayat 14. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, sejenak Tuhan sebelum kami beristirahat, kami mau mendengar firman-Mu untuk memberi kekuatan, memberi kami juga penyegaran setelah seharian kami bekerja. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus kami akan dikuatkan, memahami, mengimani, dan melakukannya. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 14 yang menjadi renungan untuk malam ini. Malam ini firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 14 berkata kepada kita, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bercermin untuk bangun dan bangkit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dunia modern, cermin dan bercermin sudah lumrah. Hampir setiap saat dan tempat kita bertemu dengan cermin atau sejenisnya yang dapat memberikan gambaran diri kita. Akhirnya bercermin sudah merupakan bagian hidup untuk dapat melihat gambaran diri, dan ketika bercermin kita akan dapat lihat bagian tubuh, utamanya tentu bagian muka atau bagian depan ini. Dengan memperhatikan di cermin itu, kita bisa tahu wajah kita yang baik ataupun mungkin ada yang kurang baik, bersih atau kurang bersih. Tentunya melalui hasil bercermin atau pada saat bercermin itu kita akan dapat memperbaikinya dan meningkatkan citra diri kita sendiri. Itulah pentingnya bercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi jangan pula seperti peribahasa Melayu yang populer yang kita dengar, buruk muka cermin dibelah. Harusnya bersyukur ada cermin dan mau bercermin, karena cermin itu telah memberikan gambaran diri kita sendiri. Yang benar bukan memecahkan cerminnya, melainkan memperbaiki diri dengan berbagai cara yang positif. Dan malam ini sahabat renungan malam Shalom, saat menjelang tidur sangat indah jika dipergunakan untuk bercermin sebentar. Loh, untuk apa bercermin? Orang mau tidur kok. Ya, tetapi cerminnya bukan yang dipakai di pagi hari untuk melihat penampilan Bapak, Ibu, Saudara. Cermin di malam hari adalah firman Tuhan, dan lebih khusus adalah hukum Tuhan untuk melihat. Gunanya tentu melihat kinerja kita sepanjang hari, sebagaimana disebutkan bacaan malam ini dari firman Tuhan di Efesus 5 ayat 1 sampai 14 tadi. Dan dari ayat 14-nya yang telah kita dengar dikatakan, jika kita memperhadapkan apa yang kita kerjakan sejak pagi
sejak kita bekerja hingga malam ini, di saat kita mau istirahat berhadapan dengan firman Tuhan, merenungkannya, tentu akan muncul semangat baru dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, bercermin berarti akan memperhatikan mulai dari pikiran, sikap, dan perbuatan kita. Adakah kata-kata yang kotor sepanjang hari ini? Adakah keserakahan diri kita hari ini? Mana tahu ada pikiran dan sikap beralih kepada berhala atau terpengaruh dengan kesesatan. Mana tahu ada pikiran dan sikap zina dalam hati kita. Jangan-jangan kita tidak sadari juga ada kejahatan dan tindakan kegelapan dalam pekerjaan kita sepanjang hari ini. Bagaimana dengan kinerjaku sepanjang hari? Apakah optimal? Apakah sepanjang hari ini semua waktu yang diberikan Tuhan terpakai dengan baik? Saudara, tentu ketika memperhadapkan apa yang kita lakukan dengan firman Tuhan, tentu akan tampak bagaimana hal itu yang tentunya akan bermuara pada dua titik. Titik yang pertama, ada yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan untuk yang pertama ini, bersyukurlah dan mohon penguatan melalui Roh Tuhan untuk meningkatkannya. Dan makin seringlah bercermin untuk tahu kinerja, untuk tahu hal-hal yang positif yang perlu ditingkatkan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tentu ada saja yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika ada yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan terus berkecil hati, saudaraku. Pertama-tama mohon ampunlah di hadapan Tuhan, itu sikap yang baik. Yang kedua, bertekadlah di hadapannya untuk memperbaikinya. Dan yang ketiga, mohonkan kiranya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita atau yang berdiam di dalam diri kita ini untuk senantiasa mengingatkan kita akan jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tentu sekaligus untuk menguatkan kita melakukannya. Tetapi saudaraku, jika hasilnya tidak baik, sekali lagi jangan pecahkan cerminnya, jangan jauhi cerminnya, jangan berputus asa, melainkan bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu, kata firman Tuhan, yang adalah cermin itu sendiri. Makin seringlah bercermin dengan firman Allah, makin sering bercermin dengan firman Tuhan, semangat akan dibangunkan dan dibangkitkan oleh Kristus, dan Dia akan bercahaya di dalam diri kita. Tidurlah malam ini dalam dekapan kasih pengampunan Kristus. Dengan demikian, kita akan tenang memasuki peraduan malam penuh dengan keceriaan dan harapan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, ajarlah kami senantiasa memperhadapkan semua kinerja kami di hadapan-Mu, supaya tahu kami apa yang harus kami terus teguhkan, apa yang harus kami perbaiki. Dan melalui itu kami akan bangkit, akan bangun, seperti Yesus yang bangkit dan bangun, yang memberi cahaya dalam kehidupan kami dan juga kehidupan saudara-saudara di sekitar kami. Amin. Demikian renungan malam ini. Biarlah kasih Tuhan menyertai dan memberkati dalam istirahat malam kita, serta membangunkan kita esok pagi dalam kesegaran baru. Shalom.